Itu nanti dia yang apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Hari ini kita memulai pembelajaran hari ini yaitu beriman kepada Allah dengan nama-namanya yang indah. Sebelum kita memasuki materi berikutnya, kita berdoa lebih dahulu. Anak-anak, mari kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita hari ini materinya iman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak setelah mempelajari materi hari ini bisa menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, anak-anak ibu bisa menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada Allah. Yang ketiga, setelah mengamati materi yang ibu sajikan, anak-anak harus bisa mengerti Asmaul Husna tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian anak-anak ibu bisa menjelaskan makna Al-Ma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nah, anak-anak sekalian, coba lihat peta konsep di papan tulis. Nah, di sini kan ada ini tentang Asmaul Husna, pengertian iman kepada Allah dan pengertian iman Asmaul Husna. Jadi di sini kita menjelaskan dulu pengertian iman kepada Allah. Iman yaitu menurut bahasa percaya atau yakin. Yang kedua, menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang Allah miliki. Iman itu meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak ibu bisa dipahami kan pengertian iman? Nah, iman yang artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, wujudnya, keadaannya, apa maksudnya? Setiap muslim wajib mempercayai walaupun belum pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, bahkan menyentuhnya. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Ada anak-anak yang tahu? Nah, cara kita beriman kepada Allah, percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang ketuhanan Allah dasar utama dalam Islam. Yang kedua, memahami sifat Allah. Islam mengajarkan bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat yang unik dan sempurna, seperti kemahakuasaannya Allah, kemahatahuannya Allah, kasih sayangnya Allah, dan lain-lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari masalah nama-nama Allah ini dalam materi kita berikutnya yang ada berjumlah 99 nama Allah yang baik, yang sempurna, yang indah. Yang ketiga, cara kita beriman kepada Allah yaitu mengamalkan ajaran-ajaran agama. Kita ajaran agama Islam ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. 4. Mengembangkan ilmu agama. Bagaimana cara kita mengembangkan ilmu agama? Mengajarkan kembali apa yang kita ketahui tentang Islam, tentang cara kita beriman kepada Allah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian harus tahu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah bagaimana. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama yaitu bisa kita lihat dalam akhlakul karimahnya sehari-hari. Akhlaknya yang bagaimana? Baik atau buruk? Karena dalam Islam itu ada akhlak baik dan akhlak buruk.
Jadi yang dituntut dalam iman kita kepada Allah berakhlakul karimah, yang baik, yang sempurna. Kemudian manusia itu bisa kita lihat beriman kepada Allah mempunyai empati yang tinggi. Apa itu empati? Rasa peduli kita kepada orang lain sehingga bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain yang merasa tidak enak kehidupannya atau sulit kehidupannya. Misalnya anak-anak, coba lihat dalam lingkungan sekolah kita sering kita kedatangan tamu istimewa kita, ya kan? Ada pemulung. Nah, sering datang ke sekolah kita yaitu apa? Mengambil sampah-sampah yang bisa diolah kembali atau dijual kembali. Jadi anak-anak ibu bisa menerapkan empati itu dalam mengumpulkan botol-botol minuman yang kita minum sehari-hari, kita kumpulkan pada satu titik sehingga pada saat orang tersebut datang ke sekolah kita bisa kita kasih untuk beliau tanpa memungut lagi di tong sampah, tanpa mengambil lagi di sampah-sampah yang bertebangan di sekolah kita. Bapak itu datang, kita kasih, alangkah senangnya Bapak itu. Kenapa? Nggak harus mengutip satu persatu di dalam sampah. Karena kita udah mengumpulkan benda-benda tersebut dalam satu kantong. Sehingga di saat Bapak itu datang, tinggal mengambilnya. Nah, inilah anak-anak ibu, rasa empati kita, rasa sayang kita, rasa seolah-olah kita itu seperti dia. Andai kata ayah saya seperti dia bagaimana? Nah, sedikit padahal ya kan kegiatan kita sehari sedikit hanya mengumpulkan botol bekas tetapi sangat berharga, sangat berpengaruh terhadap keimanan kita. Nah, yang lain apalagi? Suka tolong menolong. Kita di sekolah misalnya ada kawan yang tidak ada punya pulpen, yang nggak ada bawa roll, kita pinjamkan. Nah, inilah ciri-ciri orang beriman anak-anak ibu sekalian. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, alhamdulillah. Kemudian bukti-bukti kita beriman kepada Allah itu dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai sifat sabar. Dalam sebuah hadis mengatakan as-sabaru minal iman. Sabar itu setengah dari iman. Bagaimana dikatakan setengah dari iman? Orang-orang atau kita seandainya ada problema, ada masalah, tanpa langsung kita lari ke hal-hal yang negatif, tetapi kita mencari solusi ke dalam hal-hal yang positif. Ada masalah, kita pecahkan bersama, kita curhat misalnya kepada siapa, misalnya kalau di sekolah kepada guru, teman yang kita percayai, atau kalau di rumah orang tua kita misalnya, atau ada tetangga kita misalnya yang percaya, yakin bahwa kita tidak akan membongkar kepada orang lain. Nah, di situ kita dituntut kesabaran. Sabar itu sangat penting. Sabar itu setengah dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan sabar kita tidak akan berbuat yang negatif, pasti yang positif. Kemudian bukti bahwa kita beriman kepada Allah lagi apa? Sering kita bersyukur terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Yakin bahwa yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang baik, walaupun pada saat ini kita merasakan itu tidak baik. Insya Allah ke depan akan Allah berikan hal yang terindah. Karena sesuatu yang indah itu ada waktunya, ada masanya Allah kasih untuk kita. Pertama dulu Allah berikan cobaan-cobaan misalnya yang menyakitkan. Insya Allah ke depan Allah berikan keindahan yang sangat luar biasa yang tidak kita duga kapan akan datang. Kemudian kita ingin tahu juga siapa sih orang-orang yang beriman kepada Allah menurut Al-Quran? Karena kenapa kita harus tahu? Sudah mengerti pengertian iman, tanda-tanda orang beriman. Kita harus tahu juga bahwa siapa orang yang beriman menurut Al-Quran. Di sini menurut Al-Quran sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya,
Dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal, orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan. Jadi kita sebagai manusia, menurut Al-Quran dituntut kita untuk berbuat baik sesama manusia dan berbuat baik juga kepada Allah. Kalau dengan manusia, seperti tadi Ibu jelaskan, kita harus mempunyai sifat empati, rasa tolong-menolong. Jadi dengan Allah apa? Kita beriman kepada Allah. Dan dengan apa kita beriman? Dengan mengerjakan apa yang Allah suruh kepada kita dan meninggalkan apa yang Allah larang pada diri kita manusia. Contoh, Allah menyuruh kepada umat manusia yaitu mendirikan sholat. Untuk apa? Karena sholat itu merupakan tiang agama. Tanpa tiang, sesuatu itu tidak akan berdiri, akan runtuh. Maka dengan sholat, apapun yang kita kerjakan akan terhindari dari sifat-sifat yang negatif. Ciri-ciri orang yang sholat akan mengerjakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ciri-ciri orang yang tidak sholat sering melakukan hal-hal yang Allah larang pada diri kita. Nah, di sini anak-anak bisa dimengerti. Kemudian ada lagi, apa yang patut kita jalankan menurut perintah Allah? Yang pertama yaitu sholat tadi, kemudian infak, bersedekah. Apakah harus harta aja kita bersedekah? Tidak. Bisa juga dengan kata-kata, bisa juga dengan bahasa, bisa juga dengan tenaga, jasa istilahnya. Dengan kata-kata bagaimana? Kita sering mendengarkan atau melihat orang lain kesusahan dalam hal masalahnya. Kita kasih solusi yang baik. Kita kasih dia solusi yang baik. Kemudian dengan tenaga apa? Misalnya ada seseorang yang merasa kesulitan, kita bantu dengan tenaga kita. Ada orang kesulitan dengan dana, bantuan jasa kita, uang misalnya, beras misalnya, ikan misalnya, kalau ada kelebihan, bisa kita sedekahkan kepada orang lain. Nah, anak-anak, di sini bisa Ibu simpulkan bahwa materi kita hari ini tentang kecintaan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak Ibu sekalian, kita tadi kan pernah mendengar ya, menjelaskan bahwa ada nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu dengan disebut Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang terindah, yang tercantik. Nah, untuk apa kita mengetahui nama-nama Allah tersebut? Karena tanpa kita mengenal sesuatu, pasti kita tidak akan mencintai hal tersebut. Begitu juga dengan Allah. Tanpa kita mengenal Allah dengan nama-nama yang indah, kita kurang respect, kita kurang menarik terhadap perintah Allah. Tetapi seandainya setelah kita mengetahui bahwa nama Allah begitu indah, begitu cantik, begitu bermanfaat terhadap kita, maka bertambahlah cinta kita kepada Allah. Yang pertama yaitu Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Kita hari ini kita mempelajari 4 saja ya. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim yaitu Maha mengetahui. Dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian, pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu Al-Khabir, Maha Teliti. Al-Khabir yaitu Maha Teliti. Allah mengetahui apapun yang terkandung dalam pikiran manusia. Yang ketiga yaitu As-Sami. As-Sami apa? Maha mendengar Allah. Apapun tanpa batas Allah bisa mengetahui apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita ucapkan. Yang keempat yaitu Al-Basir, Maha melihat Allah. Tersekat oleh dinding pun Allah bisa melihat. Berbeda dengan melihatnya manusia.
Jadi hikmah kita beriman kepada Allah yaitu akan lahirnya potensi tauhid, melahirkan sikap baik sangka, tabah dan tawakal, kemudian terhindar dari Allah tercela. Nah, anak-anak ibu sekalian, cukup sekian materi kita hari ini. Insya Allah kita bahas lagi tentang Asmaul Husna di minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.